Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Mona, saya dari MGT 2. Di sini saya akan mereview ulang materi pengantar manajemen dari materi kedua sampai ke-7. Dosen penguji Pak Iqbal Ahmad, SEMM. Materi kedua yaitu konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupa untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Sumber daya organisasi yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Jenis-jenis organisasi yaitu pertama organisasi profit yang terdiri dari perusahaan besar, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi non-profit atau nirlaba, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kota, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan lain-lain. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain, atau definisi menurut Mary Parker Follett. Manajemen adalah mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian sumber daya organisasi. Selanjutnya, pengertian efektif dan efisien. Efektif yaitu mengerjakan pekerjaan yang benar, efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar, menurut Peter V. Drucker. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Planning yaitu perencanaan, organizer yaitu pengorganisasian, intelektual yaitu pengarahan dan pengimplementasi, controlling yaitu pengawas dan pengendalian. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Planning atau perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian atau organization dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi mulai dari sumber daya, tugas, hak dan kewajiban, orientasi, dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dilakukan pengorganisasi yaitu untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasi ini dapat mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan. Di samping itu, manajer juga akan mudah untuk menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Selanjutnya, fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu sebagai pelaksana. Tanpa manajemen, semua kegiatan bahkan tujuan organisasi tidak dapat terlaksana. Begitu pula adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan mencapai tujuan tanpa pelaksanaan. Pelaksanaan atau aktual merupakan upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Disinilah orang manajer berperan. Selanjutnya, fungsi pengawasan dan pengendalian. Controlling menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Fungsi pengendalian di sini berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Di samping itu, dengan jalankan fungsi ini akan mengevaluasi terkait prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, fungsi operasi dalam manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dana, bagaimana cara pemenuhan dapat diwujudkan. Selanjutnya, manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produk hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.
Selanjutnya materi ketiga yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Dari Ernier dan Kurniawan 2005. Selanjutnya keahlian manajer. Yang pertama yaitu keahlian teknis atau technical skills. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu human relation skill. Yang ketiga, keahlian konseptual atau conceptual skills. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills. Yang keenam, keahlian dalam manajemen global atau global management skills. Yang ketujuh, keahlian dalam hal teknologi atau technology skills. Selanjutnya tingkatan-tingkatan manajemen. Manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisif, manajemen supervisi. Yang terakhir, selanjutnya manajemen sains atau seni. Manajemen sebagai sains yaitu pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnosis, dan mengambil keputusan. Manajemen sebagai seni itu pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya materi keempat yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selanjutnya strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu yang pertama, manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Selanjutnya, dimensi etika dalam manajemen. Etika adakah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya, nilai personal sebagai standar etika. Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus dipertahankan dan dijalankan. Selanjutnya, konflik nilai. Konflik interpersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terdapat pada saat yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, berbagai isu seputar etika manajemen. Yang pertama itu penggunaan obat-obatan terlarang, yang kedua pencurian oleh para pekerja atau korupsi, yang tiga konflik kepentingan, keempat pengawasan kualitas atau quality control, yang kelima penyalahgunaan informasi sebagai bersifat rahasia, yang keenam penyelewengan dan pencatatan keuangan, yang ketujuh penyalahgunaan penggunaan akses perusahaan, yang kedelapan pemecatan tenaga kerja, yang kesembilan polusi lingkungan, yang kesepuluh cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, yang ke-11 penggunaan pekerjaan atau tenaga kerja di bawah umur, yang ke-12 pemberian hadiah kepada pihak tertentu yang terkait dengan pemegangan kebijaksanaan, yang 13 dan lain sebagainya.
Selanjutnya, upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen, yaitu pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Selanjutnya, materi pertemuan kelima, yaitu perencanaan dan manajemen strategis. Perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran adalah suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Selanjutnya, fungsi atau manfaat dan perencanaan, yaitu pengarahan organisasi, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi efisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Selanjutnya, karakteristik tujuan dan rencana, yaitu legitimacy, source of motivation and commitment, the social allocation, leads to action, rational for deviation, standards of performance. Selanjutnya, jenis-jenis tujuan, yaitu berdasarkan jumlah, tujuan tunggal atau single goals, dan tujuan yang banyak atau multi-balance goal. Dual berdasarkan kejelasan, tujuan yang dinyatakan atau status goal, dan tujuan yang aktual atau nyata atau real goals. Yang tiga, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, tujuan strategis atau strategis goals, tujuan taktis atau tactical goals, dan tujuan operasional atau operational goals. Selanjutnya, jenis-jenis rencana, yaitu yang pertama, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, rencana strategis atau jangka panjang, rencana taktis atau jangka menengah, dan rencana operasional atau jangka pendek. Kedua, berdasarkan kejelasan, rencana spesifik atau specific plans, rencana direktif atau directive plans. Yang tiga, berdasarkan frekuensi penggunaan, rencana sekali pakai atau single use plans, dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus atau standing plans. Selanjutnya, hierarki rencana organisasi. Perencanaan strategi, rencana yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Perencanaan operasional, rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan harian. Selanjutnya, strategi tingkat korporasi. Strategi yang dirumuskan oleh manajemen puncak untuk mengawasi perhatian dan operasi korporasi multilin. Strategi unit bisnis strategis yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu, juga tersebut strategis lini bisnis. Strategi fungsional, strategis yang dirumuskan oleh bidang fungsional khusus dalam suatu usaha untuk melaksanakan strategis bisnis unit, menciptakan kerangka kerja untuk manajer dalam setiap fungsi seperti pemasaran, produksi, keuangan. Selanjutnya, materi ke-6, mendirikan dan memperbarui organisasi. Bisnis kecil atau small business, bagi bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Selanjutnya, kewirausahaan. Seorang pelapor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memperkasai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausaha adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, teknologi, produk, dan jasa. Yang keempat, perubahan pasar. Selanjutnya, faktor-faktor psikologi wirausahaan. David MC Challenge tahun 1960 yang menemukan bahwa orang yang mengejar karir semacam wirausahaan atau seperti penjual mempunyai kebutuhan untuk berprestasi, atau nerd examine kebutuhan psikologi untuk mencapai yang tinggi. Orang dengan kebutuhan berprestasi lebih tinggi suka mengambil risiko, tetapi hanya beralasan, dan risiko seperti itu merangsang mereka berusaha lebih keras. Bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan orang dengan kebutuhan akan berprestasi dengan presentasi yang lebih besar. Selanjutnya, perbedaan manajer dan kewirausahaan. Wirausahawan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Selanjutnya, faktor-faktor sosiologi. Faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan timbulnya kewirausahaan adalah karena adanya, pertama, anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, berasal dalam budaya perusahaan. Beberapa minoritas berasal bahwa mereka harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas, ras, etik, atau sosial mereka. Selanjutnya, hambatan terhadap kewirausahaan, yaitu kurang konsep yang layak untuk berhasil, kurang mengenal pasar, kurang keterampilan teknis, kurang modal, kurang memahami seluk-beluk bisnis, mudah merasa puas dan tidak termotivasi, kelemahan sosial, pekerjaan atau terkunci atau terborgol emas, tekanan waktu, gangguan, hambatan legal, peraturan dan birokrasi, proteksionisme, monopoli, larangan paten. Selanjutnya, memperbaiki organisasi. Peter Singer membedakan dua macam pengalaman organisasi, yaitu pengalaman adaptif dalam organisasi, yaitu mengimbangi perubahan,
Pengalaman konektif yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara organisasi. Peter Senge membedakan dua pengalaman organisasi, yaitu pengalaman aktif dalam organisasi yaitu pengimbangan perubahan, pengalaman konektif yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama antara anggota organisasi. Selanjutnya, intrapreneurship. Intrapreneurship adalah kemampuan seseorang membuat organisasi adiktif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Intrapreneurship jelas berkaitan dengan kewirausahaan. Atau entrepreneurship adalah kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru di dalam struktur organisasi yang sudah ada. Intrapreneurship memerlukan perhatian khusus dari manajer karena berdasarkan desain kegiatan ini memotong dasar aktivitas organisasi yang sudah diterapkan. Berikut hal-hal yang penting mendukung intrapreneurship, yaitu tujuan eksplisit untuk memproses intrapreneurial, sistem pertukaran informasi antara manajer dan intrapreneur, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual, penghargaan untuk usaha kreatif. Selanjutnya, materi ke-7 yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, pengembangan, memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia itu human resource planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya merekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Personal development, pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Selanjutnya, personal maintenance, yang memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya memberikan insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, personal utilization, memanfaatkan dan mengoptimalisasikan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Selanjutnya, human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan bersama perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia atau Chalters, Halted, dan Douglas. Yaitu langkah pertama, representasi dalam refleksi dari rencana strategis perusahaan. Langkah kedua, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga, analisis ketersediaan tenaga kerja. Langkah keempat, melakukan tindakan inisiatif. Langkah kelima, evaluasi dan modifikasi tindakan. Selanjutnya, personal procurement atau penyediaan tenaga kerja. Rekrutmen yaitu upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Seleksi yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, jenis rekrutmen. Rekrutmen internal yaitu proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh perusahaan. Rekrutmen eksternal adalah perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperoleh dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Selanjutnya, tahapan seleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap dan perilaku. Selanjutnya, pandangan atas keragaman dalam organisasi, yaitu keragaman sebagai keunggulan kompetitif. Selanjutnya, keragaman sebagai sumber konflik. Pengelolaan keragaman dalam organisasi, yaitu faktor individu, peran, dan peranan organisasi. Selanjutnya, personal utilization atau pemanfaatan tenaga kerja. Promosi, proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Demosi yaitu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaan. Transfer adalah pemindahan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Separasi yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Kesimpulannya yaitu organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social
Eksplorasi adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan. Perencanaan proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran suatu tujuan dikarakteristikan dengan suatu pengabdian jangka waktu yang pendek dan spesifik, pencapaian yang dapat diukur. Bisnis kecil sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang sedikit bekerja di suatu lokasi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, pengembangan motivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Baik, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.